Sebenarnya pemirsa, sejak kecil saya pernah bercita-cita untuk menjadi seorang profesor, tapi nggak kesampaian. Akhirnya saya menjadi seorang profesional di bidang saya, yaitu di bidang broadcasting. Dan kalau kita bicara menjadi seorang profesor, itu adalah sebuah capaian yang tinggi dalam dunia akademik. Tidak semua orang mungkin mampu mencapai gelar profesor ini. Tapi bagaimana dengan apresiasi kita, khususnya negara terhadap orang-orang yang menyandang gelar profesor? Tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Nah pemirsa, dalam DK Show kali ini saya akan mengajak Anda ngobrol dengan orang-orang yang luar biasa. Tentunya dalam program kesayangan Anda. Inilah DK Show. Pemirsa, profesor ibarat jenderal dalam sebuah universitas. Gelar ini memang tidak serta-merta diberikan saat seseorang lulus dari S3 misalnya atau mendapatkan gelar doktor. Bagaimana seseorang bisa ditahbiskan sebagai guru besar atau profesor, dan apa saja yang menyangkut hak dan kewajiban yang disandang oleh gelar profesor ini. Saya punya tamu istimewa buat Anda, pasti sudah tidak asing lagi. Kita ada dua profesor. Yang pertama kita ngobrol dulu dengan tamu saya, Profesor Adrianus Meliala. Hai Prof. Adri, apa kabar? Baik. Long time no see. Sehat ya Prof? Baik. Thank you. Silakan Prof, silakan duduk. Prof lagi sibuk apa aja nih Prof? Selain di kampus? Ya, saya kebetulan juga punya jabatan publik di luar sebagai komisioner di Ombudsman. Jadi bagi-bagi tugas lah antara mengajar. PTIK juga ya? PTIK juga dan seterusnya. Jadi itu masih bisa Prof 24 jam sehari nih bagi-bagi di fotokopi, gimana tuh? Yang kemudian agak terbengkalai adalah pekerjaan meneliti. Karena itu kan pekerjaan yang bersifat kontemplatif ya, harus di meja, buka buku. Sementara pada saat yang lain saya harus lari dari kelas satu ke kelas yang lain, atau dari kantor satu ke kantor yang lain. Jadi memang agak tertinggal begitu. Berapa banyak kelas yang harus dipegang oleh Prof. Adri? Saya punya 3 kelas penuh dan 2 kelas yang bersifat sama-sama paralel. Staff teaching ya. Oh iya. Yang lain. Jadi 3 kelas itu umumnya dilakukan pada hari libur ya, Jumat malam atau Sabtu begitu. Nah terus liburnya Prof kapan? Ya itu dia. Ya habis bagaimana ya, maunya libur tetapi di pihak lain kampus menuntut atau bahkan menghibah juga untuk kami terus bekerja. Ya harus bagi-bagi tugas lah, bagi-bagi perasaan lah dengan keluarga. Nah itu dia. Yang penting keluarga mendukung ya. Ya. Prof, tadi kan katanya yang agak keteteran soal riset ya, penelitian ya. Sebenarnya kalau penelitian itu yang dibutuhin apa sih? Kan sebagai seorang profesor, penelitian bukan hal baru bagi Anda. Jadi memang untuk meneliti ada satu dedikasi waktu, effort yang khusus ya. Pertama-tama kan kita harus membaca yang bersifat update. Ya. Terdepan di bidangnya pada hari itu gitu ya. Jadi kita harus baca jurnal yang terakhir di situ, lalu kita mulai membuat sesuatu yang tadi yang terakhir. Jangan yang kita bilang sebagai top notch lah. Jangan yang sudah dilakukan oleh orang atau yang sudah ketinggalan zaman dan seterusnya. Nah, untuk membaca yang terakhir pada hari itu, nah itu yang agak repot dari sisi waktu tadi gitu. Emang berapa lama sih waktu khusus yang dibutuhkan, Prof? Ya tentu bervariasi antar orang ya. Selain setelah kita selesai dengan membaca, maka ada lagi dengan 2 hal yang lain. Yang pertama adalah soal biaya. Nah, mesti ada soal availability of funding, dan yang ketiga adalah soal resources lain seperti misalnya laboratorium atau alat-alat penelitian yang lain. Demikian pula dengan berbagai research staff yang mumpuni yang bisa mendukung kita dalam rangka membuat satu penelitian yang bagus. Dan setelah selesai baru kemudian dibuat dalam bentuk seminar, dipaparkan, dipublikasikan dalam bentuk buku, dalam bentuk jurnal dan seterusnya, sehingga kemudian mendapatkan satu exposure dari peer akademik yang memang cocok untuk itu. Gitu. Aturannya sekarang setahun berapa banyak yang penelitian yang harus dilakukan oleh seorang profesor? Ya kalau saya sih lebih mengikuti kata hati saja ya. Contoh misalnya tahun ini saya punya satu penelitian di mana sudah tersedia fundingnya, dan saya pikir bahwa dengan kesibukan saya mengajar, membimbing dan juga di tempat-tempat yang lain, maka saya hanya bisa punya waktu satu saja, gitu, satu topik saja. Selesai diseminarkan, dibawa ke internasional, kemudian dipublikasikan, sudah cukup lah begitu. Nah masalahnya adalah bahwa memang ada saja teman-teman yang kemudian tidak memiliki standar tadi, terlena dengan tadi ya kebanyakan mengajar, kebanyakan membimbing, atau bahkan mungkin tugas-tugas yang bersifat non akademik gitu ya, sehingga kemudian karya ilmiahnya tidak ada. Masalahnya begini, begitu seorang
akademik seperti kami kemudian tidak pernah menulis, maka pada dasarnya dia ada perish. Karena ada satu adigium dalam dunia akademik, publish or perish. Dia terbitkan, dia publikasikan karyanya sehingga dibaca oleh orang lain, atau perish, atau menghilang. Nah, banyak teman-teman di Indonesia yang memilih perish. Gitu. Akhirnya menghilang. Atau ganti profesi. Ya, makanya kemudian ada yang bilang bahwa di Indonesia ini banyak guru besar pohon pisang. Gitu. Sekali muncul lalu mati. Lalu hilang. Prof, Anda kan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia. Apa yang dilakukan oleh para guru besar, Prof. Adri dan teman-teman lain dalam Dewan ini? Apakah fokus pada soal akademika atau peningkatan kualitas guru besar atau lebih ke soal riset dan lain-lain? Apa, Prof? Semuanya. Semua ya? Satu hal yang belum disinggung adalah soal menjaga nilai-nilai moral dan kehidupan etika kami. Jadi sebagai seorang guru besar kan tentu adalah orang yang layak digugu dan ditiru. Betul, gitu ya. betul. Ya dosen aja begitu, apalagi guru besarnya kan. Iya, begitu. iya, iya. Maka kami juga menekankan pada teman-teman untuk misalnya tidak melanggar aturan. Kalau memang dikti ada ketentuan ya kita ikuti saja. Tentu saja dalam hal ini juga semampu kita dan seterusnya. Gitu. Sebenarnya Prof, kita sama-sama guru besar loh, Prof. Anda kan profesor, Anda guru besar, saya juga guru, tapi saya besar. Dan sudah sekian tahun terakhir ini saya juga besar. Guru yang besar ya. Iya. Apakah cita-cita Anda, Prof. Adri, untuk sebenarnya menjalani seperti yang sekarang ini sebagai seorang guru besar? Iya, ya. Jadi untuk menjadi guru besar kan perlu sekitar 20 tahun preparation. Betul. Mulai dari sekolah yang bersifat tertiary, memiliki S1, S2, S3, memiliki rangkaian atau sejumlah publikasi yang sesuai, jam terbang mengajar yang juga sesuai, jam terbang dari kumnya ya, semuanya tercukupi. Keterlibatan di masyarakat yang juga sesuai, barulah kemudian diterima dalam satu academic community, dalam hal ini UI gitu ya, untuk kemudian dianggap sebagai bagian dari mereka. Jadi memang nggak bisa begitu langsung jadi, nggak bisa. Iya, Gitu. nggak bisa instan ya. Nggak bisa instan. Dan Anda umur 34 sudah mencapai itu. Ya itu sebetulnya normanya. Bisa, ya? Pengukuhannya usia berapa ya? 37 itu pengukuhannya. Oh, waktu mencapai itu semua, apakah Prof Anda merasa memang sudah selesai apa yang saya kejar, atau sebenarnya ini adalah batu loncatan untuk tahap berikutnya? Nah ini memang juga harus saya akui saya pernah mengalami itu ya. Mungkin setelah dikukuhkan lalu sampai tahun 2 tahun tuh saya merasa seperti itu. Apalagi ya? Iya. Karena What next? Pangkat juga sudah hampir mentok, dari segi kepegawaian negerian juga hampir mentok, dari segi jabatan juga sudah paling tinggi, gitu ya. Apalagi? Iya, gitu kalau di tentara jenderal kan? Jenderal, gitu ya. Tapi lama-lama, wah ini nggak bisa begini. Saya harus keluar dari comfort zone saya, maka kemudian saya mulai banyak ngajar, banyak bimbing, banyak bikin pengabdian masyarakat, dan meneliti dan seterusnya, sehingga kemudian lumayanlah saya punya track penelitian juga cukup baik lah di tengah kondisi di mana saya sibuk di luar tadi. Iya. Tapi memang kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil ya, Prof ya. Saya kalau kenalin Anda di mana-mana pun pasti orang oh Prof Adrianus Meliala gitu kan. Oke, Prof, kita lanjutkan sampai berikutnya dan pemirsa tetap bareng saya tentunya dalam DK Show.